PPT-nya PPT-nya nanti enggak betul itu matikan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ekonomi kan? Iya, Maaf telat ya. Soalnya hujan tadi. Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke, sebelum masuk, Ibu absen dulu. Amanah Hanum? Ada? Hadir, Bu. Hadir. Andika Eko Satyo? Hadir, Bu. Andrian Mahmuda? Andrian Mahmuda? Hadir? Anggraini Puspita? Hadir, Bu. Atta Faturrahman? Atta Faturrahman? Asmi Reza? Asmi Reza? Hadir, Bu. Balat Raya? Balat Raya? Bunga Syakira? Bunga Syakira? Chandra? Chandra? Nggak hadir juga. De Firdaus? Hadir, Bu. Egalita Adlia? Hadir, Bu. Elsa Nabila? Hadir, Bu. Hafiza Sahila? Hafiza Sahila? Ihsan Fitra? Ihsan Fitra ada? Intan Marsyanda? Ada? Muhammad Gilang Saputra? Muhammad Gilang Saputra? Ada? Muhammad Hafiz? Muhammad Hafiz? Kok banyak yang hadir nih? Muhammad Davin? Ada? Muhammad Fajar? Hadir, Baru bangun Fajar. Muhammad Farhan? Muhammad Farhan? Muhammad Zaidan? Muhammad Zaidan? Novi Aryani? Hadir, Bu. Nur Aulizar? Hadir, Bu.
Putri Zaskia. Hadir, Bu. Rangga Rivaldi. Rangga Rivaldi. Rangga Septian. Rangga Septian. Selviana Nailatul. Hadir, Bu. Septian Dwi Susiawan. Septian Dwi. Siti Aisyah. Hadir, Bu. Siti Nur Farhana. Hadir, Bu. Triola Saputri. Triola Saputri. Winda Fortuna. Hadir, Bu. Wira Ferdiansyah. Hadir, Bu. Zahra Sawalia. Hadir, Bu. Ada yang belum terpanggil? Ibu, nama saya Yananda, Bu. Salat Raya, Bu. Rizky Ananda yang anak baru tuh ya? Ya. Oke. Salat Raya, Bu. Ya udah. Alfanis, Bu. Oke. Siti Yolanda, Bu. Muhammad Al-Fadi, Bu. Bu Alfanis, Bu. Muhammad Al-Fadi. Fanis Jelita. Ada? Hadir, Bu. Ananda Rahmat. Ada? Rizky Ananda. Hadir. Siti Yolanda. Hadir, Bu. Husni Putri Humaira. Hadir, Bu. Udah semua? Saya belum Muhammad Al-Fadi, Bu. Al-Fadi. Oke. Udah. Oke. Di sini kemarin Ibu ada kasih tugas kan 10 IPS 3. Cuman ada 22 orang yang mengumpulkan. Yang lainnya pada kemana? Pada nggak mau nilai. Kok pada nggak mengumpulkan? Tugas apa, Bu? Ibu kemarin kasih contoh soal buat 10 IPS 3. Itu ada 22 orang masih yang ngumpul. Ibu tunggu hari ini. Bagi yang belum ngumpul. Karena Di nilainya halaman berapa, Bu? kemarin ada Ibu kasih contoh satu soal. Coba tanya sama temennya. Dia nggak ada di LKS Ibu kasih kemarin. Ibu kasih contoh soal. Yang belum ngumpul Ibu tunggu hari ini. Karena nilainya mau Ibu kasih ke Ibu Yusma lagi. Yang hukum permintaan tuh, Bu. Iya. Sama contoh soal kan ada? Saya udah. Ini masih 22 orang dari 30 berapa orang. Masih banyak lagi yang belum. Ini masuk ke nilai harian ya. Oke, kita lanjut. Buka halaman 67, materi kita yang terakhir itu tentang pasar. Ibu, Iya. Bu, bacakan nama-nama yang udah, Bu. Nama-nama yang udah. Iya, Bu.
Kayak gini. PowerPoint. Tunggu ya. Nama-nama yang udah dengerin ya. Syakira, Alvanis Jelita Lase, Amanah Hanum, Winda Fortuna, Balat Raya, Triola Saputri, Elsa Nabila, Siti Nurfahana, Hafiza Sahila, Siti Aisyah, Putri Zaskia, Nur Auliza, Anggraini Puspita, Ananda Rahmat, Egalita Adlia, Zahra Sawalia, The Firdaus, Novi Aryani, Intan, Selviana, Zahra, dan Wira. Itu baru yang ngumpul. Yang lainnya kemana? Ibu tunggu yang belum ngumpul hari ini ya. Sebelum nilainya Ibu kasih ke Ibu Yusma. Sekarang buka tentang materi kita tentang pasar. Halaman 67, silakan buka LKS-nya. Materi kita yang terakhir itu tentang pasar. Di sini di LKS ada pengertian dan syarat pasar. Ada pengertian pasar dalam arti sempit, arti luas, dan arti umum. Bisa kita mulai langsung kan belajarnya? Bisa, Bu. Silakan dilihat PPT-nya yang Ibu share. Di sini ada pengertian pasar dalam arti sempit. Itu artinya ialah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Itu dalam arti sempit. Sementara dalam arti luasnya, pasar itu merupakan suatu proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan. Itu arti luasnya. Sementara untuk arti umumnya, pasar itu ialah tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga dapat menetapkan harga. Itu contoh pengertian, itu pengertian dari pasar. Jadi ada 3, ada dalam arti sempit, arti luas, dan arti umum. Sementara di sini ada syarat-syarat pasar. Syarat-syarat pasar itu yang pertama itu adanya penjual dan pembeli. Adanya barang dan jasa yang untuk dijual belikan. Yang ketiga tuh adanya transaksi. Dan adanya media untuk berinteraksi antara penjual dan pembeli. Media ini maksudnya itu seperti uang untuk berinteraksi antara penjual dan pembeli. Itu syarat-syarat dari pasar. Kita lanjutkan. Di sini ada fungsi pasar. Fungsi pasar yang pertama itu ada fungsi distribusi. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu fungsi distribusi? Di LKS sudah ada? Apa itu fungsi distribusi? Fungsi distribusi itu merupakan pasar yang memungkinkan produsen berhubungan dengan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara dalam perdagangan. Itu fungsi distribusi. Yang kedua, Aku daring nih, Bang. Siapa juru kunci? suara siapa tuh? Yang kedua itu ada fungsi pembentukan harga. Ada fungsi pembentukan harga. Fungsi pembentukan harga ini merupakan harga pasar akan terbentuk dengan adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Diam lu, woy. Itu fungsi pembentukan pasar. Jadi fungsinya ini agar terbentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual. Itu fungsi pembentukan harga. Yang ketiga itu ada fungsi promosi. Fungsi promosi ini digunakan oleh produsen untuk memperkenalkan barang-barang yang diproduksinya atau yang dijualnya. Itu fungsi promosi.
Yang selanjutnya itu ada peranan pasar. Peranan pasar ini ada 4. Ada peran pasar bagi produsen, peran pasar bagi konsumen, peran pasar bagi pembangunan dan sumber daya alam. Di sini bisa dilihat di LKS-nya, peran-peranan pasar bisa dipahami. Jadi kita lanjut, itu macam-macam pasar. Macam-macam pasar ini ada 5. Yang pertama itu ada menurut jenisnya. Menurut jenisnya ini pasar itu terdiri dari pasar konsumsi dan pasar faktor produksi. Yang kedua ada menurut wujudnya. Menurut wujudnya ini ada pasar konkret dan ada pasar abstrak. Yang ketiga itu ada menurut waktu jual belinya. Di sini terdiri dari ada pasar harian, ada pasar mingguan, bulanan, dan ada pasar tahunan. Itu menurut waktunya. Yang keempat itu ada menurut nama tempat dan daerahnya. Nama tempat dan daerahnya ini contohnya itu Pasar Cikini, Pasar Kramat Jati itu contohnya itu pasarnya itu terbentuk karena nama tempat atau daerahnya. Contohnya kalau di Pekanbaru itu Pasar Panam, Pasar Arengka, kayak gitu. Itu menurut nama tempat dan daerahnya. Yang selanjutnya itu ada menurut barang yang dijual belikan. Ini contohnya itu ada pasar buah, pasar ikan, pasar sayur. Itu menurut barang yang diperjualbelikan. Itu macam-macam pasar. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut. Di sini ada struktur pasar. Struktur pasar itu ada 2, terbagi menjadi 2. Ada pasar persaingan sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna ini merupakan suatu aksi suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen serta konsumen yang sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini memiliki ciri-ciri, diantaranya itu banyaknya penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan ini bersifat homogen atau serupa. Jadi di pasar persaingan ini barang yang diperjualbelikan itu serupa atau kualitasnya itu sama. Setiap perusahaan itu bebas keluar masuk. Pembeli mengetahui kondisi pasar, faktor-faktor produksi bergerak bebas, dan perusahaan menerima harga yang ditentukan oleh pasar. Jadi pasar persaingan sempurna ini itu contoh produknya itu seperti beras, gula, gandum. Itu kan kualitasnya itu serupa atau harga bentuk barangnya itu bersifat homogen atau sama. Itu contoh produk atau barang yang diperjualbelikan pada pasar persaingan sempurna. Yang selanjutnya itu ada pasar persaingan tidak sempurna ini. Ini ada 4 bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Siapa yang bisa menjelaskan pasar monopoli itu apa? Halo? Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai perdagangan barang atau jasa sehingga pembeli tidak bisa mendapatkan ganti atau substitusi. Ya, itu pasar monopoli. Jadi pasar monopoli ini itu dikuasai oleh satu penjual atau pedagang. Dan di sini ciri-ciri dari pasar monopoli itu pintu masuk ke pasar itu berbentuk tertutup sehingga persaingan tidak masuk ke pasar secara bebas. Jadi ada 3 alasan kenapa tidak dapat masuk ke pasar monopoli ini. Di antaranya itu sumber daya kunci dikuasai oleh satu perusahaan. Jadi pada pasar ini hanya satu perusahaan yang menguasai.
Dan pemerintah memberikan hak eksklusif kepada sebuah perusahaan tunggal untuk memproduksi dan menjual barang tertentu. Jadi hanya satu perusahaan yang menjual barang tertentu di situ. Itu ciri-ciri dari pasar monopoli. Bisa dilihat di LKS, itu ada kelebihan dan kekurangannya. Bisa dipahami. Di sini ada peran pemerintah dalam mengendalikan dampak negatif dari adanya perusahaan monopoli. Di antaranya itu mencegah timbulnya monopoli itu sendiri. Yang kedua itu pemberian izin kepada perusahaan baru. Yang ketiga itu menambah penawaran barang dalam negeri. Dan yang D itu pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi. Jadi itu dampak negatif dari adanya perusahaan monopoli. Yang selanjutnya itu ada pasar oligopoli. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu pasar oligopoli dan ciri-cirinya? Siapa yang bisa menjelaskan? Adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau sedikit perusahaan yang menjual produk-produk yang identik atau yang mirip satu sama lain dengan jumlah pembeli yang banyak. Ciri-cirinya antara lain terdapat banyak pembeli di pasar, hanya ada beberapa penjual. Produk yang dijual bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda tetapi memenuhi standar tertentu. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru serta penggunaan iklan sangat intensif. Nah, itu ciri-ciri dari pasar oligopoli. Di sini ada kelemahan dan kekurangan dari pasar oligopoli, bisa dilihat di LKS-nya. Jadi di pasar oligopoli ini hanya terdiri dua perusahaan yang menguasai pasar oligopoli ini. Jadi di sini disebut dengan duopoli. Jadi pasar duopoli ini merupakan bentuk dari khusus pasar oligopoli yang di dalam pasar hanya ada dua perusahaan saja. Jadi di dalam pasar oligopoli ini hanya ada dua perusahaan atau dua penjual, disebut dengan duopoli. Yang selanjutnya itu ada pasar monopolistik. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu pasar monopolistik dan ciri-cirinya? Siapa yang bisa menjelaskan? Yang cowok pada kemana? Siapa yang bisa menjelaskan pasar monopolistik? Suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang kurang lebih sama, tetapi dengan berbagai macam variasi. Ciri-ciri pasar monopolistik antara lain terdapat banyak produsen atau penjual. Jenis barang yang dipasarkan berbeda. Produsen mampu memengaruhi harga. Produsen lain mudah masuk ke dalam pasar dan promosi penjualan yang sangat aktif. Ya, itu dari pasar monopolistik. Jadi pasar monopolistik ini bersifat bebas dan di sini banyak penjual dan pembelinya. Barang yang diperjualbelikan juga berbeda-beda. Jadi produsen itu mampu mempengaruhi harga dan produsen lain dengan bebas bisa masuk keluar pasar dan promosi penjualan di pasar itu aktif atau banyak. Jadi itu pasar monopolistik ini lebih bersifat bebas dan tidak tertutup. Yang selanjutnya itu ada pasar oligopsoni dan monopsoni. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu pasar oligopsoni dan pasar monopsoni? Siapa yang bisa menjelaskan? Halaman berapa, Bu? Halaman 70. Pasar oligopsoni dan monopsoni. Di LKS kan enggak ada semua.
Pasar oligopsoni Ada, adalah Bu. kondisi pasar di mana terdapat beberapa pembeli yang masing-masing pembeli memiliki peran cukup besar untuk memengaruhi harga. Atau bisa dikatakan pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli. Pasar monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerima pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Yaitu pasar oligopsoni dan pasar monopsoni. Jadi pasar oligopsoni ini kondisi pasar yang di mana beberapa pembeli itu memiliki peranan cukup besar atau dapat mempengaruhi dari harga barang yang diperjualbelikan di pasar tersebut. Sementara pada pasar monopsoni ini, di mana keadaan dari satu pelaku itu menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam satu pasar komoditas. Itu pasar monopsoni. Yang selanjutnya itu ada peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Jadi di sini dengan adanya perkembangan iptek atau perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat sekarang ini, itu dapat dimanfaatkan oleh para usaha atau para penjual untuk mengembangkan usahanya. Contohnya sekarang itu banyaknya toko-toko online, toko online baju maupun barang harian seperti cabai pun sekarang kan sudah ada yang online. Itu contoh dari peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Jadi tidak hanya itu, transaksi online ini juga melibatkan bank sehingga mempengaruhi perputaran uang. Pada transaksi online ini bisa kita ketahui biasanya itu membayarnya itu kan menggunakan transferan atau bisa menggunakan, kalau kita belanja baju itu biasanya kita transfer, itu kan kita melibatkan bank. Jadi di sini dapat mempengaruhi perputaran uang. Jadi hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Itu peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Yang selanjutnya itu ada pasar input. Di sini ada ciri-ciri pasar input. Pasar input itu tidak berwujud fisik, tetapi berwujud kegiatan. Itu pasar input. Yang kedua itu ada permintaan dan penawaran, faktor produksi dilakukan dalam jumlah yang besar. Yang ketiga itu jenis penawaran dan permintaan, faktor produksi sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Yang D itu ada penawaran faktor produksi, kadang merupakan monopoli, sementara permintaan faktor produksi itu bersifat kolektif. Itu ciri-ciri dari pasar input. Pasar input ini ada 4 bentuk. Ada pasar sumber daya alam. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu pasar sumber daya alam? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Nur. Silakan jelaskan pasar sumber daya alam itu apa? Pasar sumber daya alam. Bentar, Bu. Iya. Jelaskan. Bisa diulang? Ya, Bu. Bentar, Bu, cari. Kan di LKS halaman 70. Di sini udah ada itu pasar input terdiri dari pasar sumber daya alam, pasar tenaga kerja, pasar modal, dan pasar kewirausahaan. Silakan Ya, Nur, faktor produksi tanah. Faktor produksi tanah meliputi permukaan dan semua tanah yang terkandung di dalamnya. Balas jasa yang diterima dari penggunaan faktor produksi tanah adalah sewa. Tanah sebagai faktor produksi asli sangat penting bagi kegiatan produksi. Harga dan jumlah permintaan tanah berbeda-beda. Hal ini karena perbedaan sifat tanah yang meliputi kesuburan, letak, serta banyaknya tanah yang digunakan untuk produksi dan tempat tinggal. Iya, pasar sumber daya alam ini, itu contohnya itu kayak pasar-pasar perjualbelian tanah. Jadi di sini kan dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Jadi tanah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya itu kesuburan dari tanah tersebut, letaknya, serta banyaknya tanah yang digunakan untuk produksi atau tempat tinggal. Itu sumber daya alam atau tanah. Yang selanjutnya itu ada pasar tenaga kerja. Siapa yang bisa menjelaskan itu pasar tenaga kerja itu apa? Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan seluruh aktivitas dari pelaku yang tujuannya mempertemukan para pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Yaitu pasar tenaga kerja. Jadi pasar tenaga kerja ini itu di mana seluruh aktivitas dari pelakunya itu bertujuan untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Jadi permintaan tenaga kerja ini datang dari rumah tangga produksi. Itu pasar tenaga kerja. Yang C itu ada pasar modal. Siapa yang bisa menjelaskan itu apa pasar modal? Yang cowok pada Pasar modal adalah tempat jual beli dana dan investasi jangka panjang. Permintaan modal berasal dari pengusahaan dan penawaran berasal dari pemilik modal. yaitu pasar modal. Jadi pasar modal ini itu pasar-pasar untuk menjual belikan dana atau investasi dalam bentuk jangka panjang. Itu pasar-pasar modal. Yang D itu ada pasar kewirausahaan. Jadi pasar kewirausahaan ini merupakan inisiatif untuk mengkoordinasi di mana faktor produksi ini berguna untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Jadi orang yang melakukan koordinasi ini disebut dengan wirausahawan. Itu pasar kewirausahaan. Jadi itu bentuk-bentuk dari pasar input. Ada yang ingin ditanyakan dari pasar input ini? Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, karena kalian minggu depan udah ujian. Jadi di sini Ibu mau, karena nilai tugas kalian baru 1, dan itu pun baru 22 orang yang mengumpulkan. Jadi Ibu tunggu sampai nanti malam, sampai hari Jumat. Ibu tunggu sampai hari Jumat pagi. Dan sekarang Ibu mau kalian mengerjakan tugas. Kerjakan tugasnya itu uji kompetensi 4. Halaman 71. Bisa dilihat uji kompetensi 4? Bisa, Bu. Jadi dikerjakan halaman 71. Ibu tunggu sampai nanti malam. Dan bagi yang belum mengumpulkan tugas minggu kemarin, Ibu tunggu juga. Karena besok pagi Ibu mau ngasih nilai ke Ibu Yusma. Jadi yang tidak mengumpulkan tidak dapat nilainya ya. Di sini baru 22 orang. Kelas ini yang paling sedikit mengumpulkan tugas. Ibu, Ya. tugas yang minggu lalu yang mana, Bu? Ada Ibu kasih tugas itu contoh dari permintaan dan contoh soal itu. Yang 2 soal itu, Bu. Ya, Ibu kalau nggak salah itu ada Ibu kasih contoh tentang permintaan penawaran dan contohnya ada Ibu kasih kalau nggak salah kemarin. Ada 2 soal.
Nanti Ibu share lagi. Bagi temennya yang lain yang ada soalnya boleh di-share ke temennya biar dikerjakan. Jadi Ibu tunggu sampai nanti malam. Kerjakan tambahannya itu ada kerjakan halaman 71 LKS-nya. Iya, Bu. Bisa paham semuanya? Paham. Bisa, Bu. Yang lainnya pada kemana? Pada tidur lagi atau gimana nih? Yang objektifnya juga tolong dikerjakan sendiri aja ya, diisi-isi. Karena soalnya itu nggak jauh-jauh dari yang di LKS. Jadi pahami aja soal-soal, contoh-contoh soal yang di LKS untuk ujian minggu depan. Ya. Jadi tugasnya Ibu tunggu sampai nanti malam. Karena waktu kita udah habis. Ibu, Iya. Triola Saputri hadir. Triola Saputri. Oke. Muhammad Zaidan juga, Bu. Siapa? Bu. Muhammad Zaidan. Kenapa baru masuk? Dari tadi lagi, Bu. Dari tadi. Suaranya baru bangun tidur ya. Bisa tolong aktifkan kameranya sebentar? Ibu mau bikin dokumentasi. Bu. Nur Auliza. Iya, Bu. Bisa tolong aktifkan kameranya bentar? Amanah Hanum. Saya hadir, Bu. Apa? Andrian Mahmuda hadir, Bu. Andrian. Iya, Bu. Oke. Can you see that? So lihat ini pertanyaannya yang diskusi. Oke, sebelumnya ada yang tahu what is announcement? Apa itu announcement? Oke. Pengumuman. Apa itu pengumuman? Novi Aryani, Andrian Mahmuda, bisa tolong hidupkan kameranya sebentar? Siapa lagi yang baru masuk? Jadi ini lengkapnya. What is announcement? Announcement is something stated by Oke. to let one know what has happened or more often what will happen. Artinya, it means Oke. pengumuman adalah suatu Atta Fatur Rahman, kenapa baru masuk? untuk memberitahukan apa yang terjadi atau apa yang akan Atta Fatur Rahman. pengumuman ini ada dua jenis. Yang pertama formal and non-formal. Kenapa baru masuk? Baru bangun. Udah jam 9 baru bangun. Nanti tugasnya tanyakan ke temennya ya. Ibu tunggu sampai nanti malam. Rizky Ananda. Kenapa baru masuk? Muhammad Zaidan. Keluar tadi, Bu. Oke. Jadi paham tugasnya yang mana? Dan tolong yang belum mengumpulkan tugas minggu kemarin ya. Ibu tunggu. Selamat ujian dan semoga nilainya bagus dan memuaskan. Kerjakan soalnya nanti dengan baik. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Udah hadir di kelas Ibu dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi karena waktu kita udah habis, Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, selamat ujian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang biasanya berisi tentang kegiatan, pekerjaan, penerimaan mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa baru dan sebagainya.